Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang bab 1 ya, ruang lingkup kas kecil. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita yaitu manajemen kas kecil. Nah, apa sih manajemen kas kecil itu? Manajemen kas adalah sebagai pengoptimasian pengguna kas sebagai aktiva, yang artinya tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian dan pengawasan terhadap posisi kas. Maka suatu manajemen kas yang efektif meliputi pembuatan rencana yang baik untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan profitabilitas. Nah, ini merupakan manajemen kas itu sangat penting dikelola. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan perusahaan dalam memanajemen kasnya. Nah, ini adalah yang pertama yaitu manajemen kas. Nah, dalam melakukan kegiatan pengelolaan kas, banyak pilihan yang dihadapi oleh manajemen. Di satu sisi, agar dapat meminimkan risiko insolvensi atau risiko hutang-hutang, maka manajemen harus menghindari jumlah kas yang terlalu kecil dalam perusahaan atau likuiditas. Namun, di sisi lain, manajemen dituntut untuk melakukan investasi. Nah, kenapa? Karena supaya terjadinya untuk mengurangi kegagalan pemakaian dalam pengawasan terhadap manajemen kas seperti itu. Nah, ini adalah ada dua tujuan dalam manajemen kas, yaitu yang pertama adalah likuiditas. Nah, likuiditas ini manajemen harus secara sadar menjaga perusahaan dan mampu memiliki dalam membayar atau membiayai kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua adalah penghasilan. Nah, bahwa setiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah perencanaan kas. Nah, suatu perencanaan itu sangat diperlukan oleh manajemen kas. Nah, di sini adalah tujuan seorang manajer harus menyiapkan beberapa suatu perencanaan kas tersebut. Yang pertama adalah menimbulkan kas atau pembelanjaan. Nah, di mana kas ini digunakan untuk kebutuhan, misalnya kayak peralatan kantor atau kebutuhan kantor kayak gitu ya. Lalu yang kedua adalah kegiatan penggunaan kas, yaitu pengoperasian, pembiayaan, dan penginvestasian. Nah, seorang manajer harus menyiapkan proyeksi yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu ada aliran kas masuk atau inflow, lalu ada aliran kas keluar atau outflow, dan terakhir adalah saldo kas atau balance. Selanjutnya, ada tujuan menyiapkan perencanaan kas. Yang pertama, dapat menyeimbangi antara dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan setiap hari. Lalu yang kedua, dana perusahaan yang digunakan untuk investasi dapat terjaga. Nah, ini ada beberapa hal yang menentukan tercapai tujuan perencanaan. Yang pertama adalah melakukan penentuan sumber penerimaan kas. Contohnya itu kayak utang jangka panjang, investasi dari pemilik perusahaan, pembelian aktiva tetap, terus pengeluaran obligasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah menentukan perencanaan penggunaan kas. Nah, ini contohnya itu kayak pembayaran dividen atau pendapatan, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, pembayaran gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dalam suatu manajemen kas itu mudah dipindahkan karena tidak memiliki identitas kepemilikan dan sangat liquid, sehingga dapat menyebabkan kas mudah untuk disalahgunakan. Nah, di sini seorang manajemen itu harus melakukan persiapan sistem pengendalian intern. Kenapa? Karena supaya tidak terjadinya penyalahgunaan kas. Nah, apa sih sistem pengendalian intern itu? Nah, sistem pengendalian intern itu semua sarana, alat, peraturan yang digunakan oleh manajemen. Nah, ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh manajemen. Yang pertama adalah melakukan pengamanan, pencegahan, pemborosan, dan kas disalahgunakan. Lalu menjamin ketelitian dan dapat dipercaya, melakukan dorongan atas dicapai efisiensi, dan terakhir dipatuhi kebijakan manajemen tentang kas. Selanjutnya, ada beberapa prosedur pengawasan yang penting, antara lain pengeluaran kas menggunakan cek,
namun tidak berlaku untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil dari kas kecil. Nah, yang kedua adalah pembentukan kas kecil yang diawasi dengan ketat. Lalu kemudian penulisan cek hanya dilakukan jika didukung bukti-bukti atau dokumen yang lengkap. Lalu memisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Lalu mengadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Yang terakhir, mengharuskan adanya laporan kas harian. Nah, ini ada beberapa pokok sistem pengawasan intern terhadap kas untuk melakukan transaksi-transaksi kas. Yang pertama adalah adanya sistem otorisasi yang jelas terhadap transaksi-transaksi kas. Yang kedua, transaksi kas itu dicatat dalam buku jurnal dan diringkas dalam rekening buku besar. Yang ketiga, rekening atau giro bank digunakan untuk penerimaan, penyimpanan, dan pengurangan uang kas perusahaan. Yang keempat, adanya penerapan sistem voucher untuk mengelola transaksi-transaksi kas perusahaan. Yang kelima, adanya penerapan sistem impres dan pengelolaan dana kas kecil perusahaan. Lalu yang keenam, adanya kegiatan perhitungan fisik terhadap uang kas perusahaan secara periodik. Nah, selanjutnya ada beberapa hal dalam suatu pengawasan intern, yaitu ada pengawasan akuntansi dan pengawasan administrasi. Yang pertama adalah pengawasan akuntansi, di mana karyawan perusahaan itu harus memiliki kompeten dan bersikap jujur serta memiliki tanggung jawab. Lalu, tanggung jawab terhadap suatu kejadian yang saling terkait, serta harus dilaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah. Kemudian, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksanaannya. Terus adanya sistem otorisasi dan adanya kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah pengawasan administrasi, yaitu analisis statistik, terus studi waktu dan gerak, sistem pelaporannya, terus mengadakan program latihan terhadap karyawan, dan terakhir adalah quality control, di mana mengontrol kualitinya dalam suatu sistem pengawasan administrasi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalian tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar walaupun kalian belajar di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.